Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul Escape from Stalin Death Camp. Film ini bercerita tentang para pemberontak Soviet yang ingin memberontak lagi di dalam gulag atau camp narapidana yang sengaja dibuat oleh Joseph Stalin untuk kerja paksa. Di dalamnya terdiri dari beberapa kelompok mafia Rusia dan Ukraina yang sedang merencanakan untuk bisa bebas dari camp kematian tersebut. Lantas bagaimana keseruan cerita ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Berlatar di tahun 1947, film ini dimulai dengan sekelompok tahanan baru yang berjalan dalam barisan saat mereka memasuki gulag. Seolah-olah mereka sedang menyambut takdir mereka di penjara yang dikenal sebagai kamp kematian Stalin. Di antara mereka terdapat seorang pria yang dikenal sebagai Chervony atau Ostap, seorang veteran pemberontak Ukraina yang sudah akrab dengan kehidupan tawanan Soviet di bawah kepemimpinan Joseph Stalin. Suatu saat, Kapten Borodin memberikan briefing awal mengenai peraturan yang harus diikuti oleh para tawanan. Ia menjelaskan bahwa ada hanya 2 cara untuk meninggalkan camp ini, yaitu dengan menyelesaikan masa hukuman mereka atau meninggalkan tempat ini dalam peti mati. Dengan aturan yang keras ini, Ostap yang biasa dipanggil sebagai komandan pemberontak mulai menjalani masa hukumannya sejak hari itu. Catatan-catatan tentang pengalaman pemberontakan dan pelarian Ostap dari berbagai penjara sebelumnya membuat Mayor Abramov, seorang perwira tentara merah, memberikan perhatian khusus pada Ostap. Dalam catatan-catatannya, terungkap bahwa Ostap bergabung dengan Tentara Nasional Ukraina sejak usia 18 tahun dan berpartisipasi dalam berbagai pertempuran di berbagai garis depan. Pada pagi hari berikutnya, Voron, seorang veteran Ukraina lainnya, dikeluarkan dari sel isolasi di lapangan dan bergabung dengan barisan tawanan yang sedang diabsen. Setelah absensi ini, mereka semua dipaksa untuk bekerja di sebuah tambang terdekat. Di sana Voron mengungkapkan kepada seorang tawanan bernama Gurov bahwa kelompok nasionalis sayap kanan Ukraina kini memiliki pemimpin baru, yaitu Ostap, dan mereka akan menjalankan segala perintah dari komandan baru mereka. Tidak lama setelah itu terdengar suara ledakan di tambang tersebut. Mayat-mayat segera bergabung dengan jenazah-jenazah lain yang selalu ada setiap hari. Namun saat itu Gurov langsung berhadapan dengan Ostap. Hal ini terjadi ketika Ostap mulai menghina Stalin. Meskipun Gurov adalah seorang Ukraina, namun merasa dirinya adalah seorang tentara merah, sehingga hal ini memicu pertempuran antara keduanya. Ostap mungkin berhasil menang dalam pertarungan tersebut, namun sebagai konsekuensinya dia dihukum dengan diisolasi di sel di lapangan. Sementara itu Gurov dibawa ke hadapan Mayor Abramov. Gurov berusaha membela diri dengan menyatakan bahwa yang dia hajar adalah bangsa Ukraina yang berbeda, bukan bangsa Ukraina yang sama dengan dirinya yang telah bersumpah setia kepada Stalin. Namun bagi Mayor Abramov, semua orang Ukraina dianggap sama dan dianggap sebagai sampah Soviet. Dalam percakapan mereka, kita juga mengetahui bahwa Gurov adalah seorang bekas perwira angkatan udara dan seorang pilot yang tangguh. Ia mengalami nasib buruk dalam satu misi dan harus jatuh di wilayah musuh. Sang mayor kemudian mengancam Gurov dengan 2 pilihan. 1, ia bisa tenang melanjutkan sisa hukumannya yang tinggal 3 tahun. Atau 2, tewas di depan regu tembak besok pagi. Untuk bisa hidup dengan tenang di penjara ini, Gurov diminta menjadi mata-mata untuk Mayor Abramov, melaporkan segala sesuatu yang terjadi di dalam barak bangsa Ukraina dan Lituania. Selain itu, ini juga membuatnya dipindahkan ke penjara sebagai pengurus pemakaman tawanan, agar tidak menjadi target kelompok Ostap. Keesokan harinya Gurov langsung bekerja sebagai ketua regu pemakaman. Saat hendak mengubur beberapa mayat, seorang tawanan memberinya peringatan penting. Mereka meminta Gurov untuk mengubur mayat seorang petinggi mafia Rusia bernama Vasya Buyan di tempat terpisah sebagai penghormatan. Mereka menegaskan bahwa melanggar aturan ini akan berakibat fatal, yakni siapapun yang mengubur seseorang petinggi gangster akan ikut dikubur bersamanya. Di tempat lain, Kapten Borodin mendekati salah satu sel yang berisi seorang petinggi gangster lain bernama Zhubov. Ia memaksa Zhubov untuk berdamai dengan kelompok mafia lainnya yang ada di camp ini. Selain itu, Borodin juga memerintahkan Zhubov untuk memberikan perhatian khusus pada Ostap. Dengan kata lain, Kapten Borodin ingin Zhubov dan kelompoknya membunuh Ostap di baraknya nanti malam.
Kemudian, Zubov melakukan apa yang diperintahkan oleh Borodin. Ia mengambil kelompok mafia lain yang dipimpin oleh Taiga. Saat itu kelompok Taiga sedang merencanakan balas dendam atas kematian Vasya Buyan oleh kelompok Zubov. Namun situasinya berubah ketika Zubov datang dengan tawaran perdamaian dan meminta gencatan senjata kepada Taiga. Kelompoknya memiliki misi yang lebih penting, yaitu membasmi kelompok Ostap. Zubov menjelaskan bahwa jika Taiga dan kelompoknya ikut campur atau tetap ingin membalas dendam, maka Mayor Abramov dan tentaranya sendiri yang akan menghukum mati semua anggota mafia di penjara ini. Sementara itu di luar, Ostap dikembalikan ke baraknya bersama anggota fraksi Ukraina lainnya. Mereka menerima peringatan untuk tidak tidur malam ini. Malam ini pemberontakan brutal benar-benar terjadi di barak Ostap ketika anak buah Zubov menyerbu dengan membawa senjata tajam. Namun kubu Ostap telah mempersiapkan diri sejak sore hari, sehingga pertarungan ini menjadi sangat berdarah dan sengit. Seperti pertempuran sarang tawon yang penuh darah. Borodin seolah-olah tidak tahu apa-apa dan bertindak seolah-olah dia bodoh di depan para tawanan. Akhirnya ia memutuskan untuk menggiring mereka semua masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit, Gurov yang sengaja terlibat dalam perkelahian dengan Ostap semalam memohon perdamaian dengan Ostap. Dia mengungkapkan bahwa ia hanya ingin hidup tenang dan menjalani masa hukumannya. Namun, ternyata Ostap memiliki pandangan yang berbeda. Baginya, selama bangsa Ukraina berada di dalam penjara Stalin, mereka tidak akan pernah hidup tenang. Menurutnya, situasinya mirip dengan Yahudi dalam kamp konsentrasi Nazi, tetapi mungkin bahkan lebih buruk. Ia menyatakan bahwa pada dasarnya orang Ukraina dan Rusia adalah satu kelompok etnis. Perdebatan mereka terganggu ketika seorang dokter bernama Tamila datang. Ia membawa Gurov ke hadapan Mayor Abramov, di mana sekali lagi Abramov memarahi Gurov karena terlibat dalam perkelahian yang dianggapnya tidak penting dan beresiko tinggi bagi misi Gurov sebagai mata-mata. Abramov juga menuduh Gurov memiliki simpati terhadap sesama bangsanya, meskipun dia sering mengkritik Stalin. Sebagai upaya untuk menebus kesalahannya, Abramov menugaskan Gurov untuk mencari tahu siapa Smith atau informan yang membocorkan rencana pembunuhan Ostap semalam. Jika Gurov menolak, masa hukumannya akan terus ditambah. Gurov yang sebenarnya hanya ingin hidup dalam kedamaian terpaksa terlibat lebih dalam polemik berbagai fraksi di Gulag ini. Pada malam harinya, terlihat bahwa Mayor Abramov yang mabuk berat mendekati kamar Dr. Tamila dengan tujuan memaksa wanita ini memberinya kehangatan fisik. Di area barak para tawanan, Gurov menyaksikan gerombolan Voron memasuki barak rumah Zubov. Mereka kembali dengan darah di tangan. Keesokan harinya mayat-mayat pembunuhan diatur rapih di lapangan dan Mayor Abramov melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Sementara itu, seorang tunagrahita yang selama ini membantu Dr. Tamila tanpa disengaja melewati pagar batas penjara dan ini menyebabkan dia ditembak mati seketika. Ketika Abramov sedang membersihkan sebuah mobil Mercedes-Benz yang merupakan aksi yang keterlaluan untuk dimiliki oleh seorang pewira Soviet. Ia terkejut dengan kedatangan Tamila. Tamila memohon agar asisten pembantunya yang telah meninggal dikuburkan terpisah dari mayat-mayat lainnya sebagai tanda penghormatan terakhir. Namun, Abramov menolak dengan tegas. Ketika Tamila memohon dengan menyebut nama Tuhan yang suci, Abramov dengan dingin menyatakan bahwa tidak pernah ada sesuatu yang disebut Tuhan. Dan jika ada, maka dirinya adalah Tuhan di kamp penjara ini. Dalam investigasi yang tidak menghasilkan informasi yang jelas tentang penyerangan tersebut, Gurov menjadi bulan-bulanan di ruangan Abramov. Sampai saat ini, satu-satunya fakta yang diketahui oleh Abramov adalah bahwa barak korban pembunuhan dibuka oleh anggota mafia Taiga yang ingin menciptakan konflik antara kelompok Zubov dan Ostap. Setelah kejadian ini, hari-hari berjalan seperti biasa. Di sisi lain, Mayor Abramov masuk ke dalam bunker dan berbicara dengan bos Taiga yang sedang diisolasi. Abramov menyindirnya karena telah menggunakan taktik licik untuk mengadu domba antara kelompok Ostap dan kelompok Zubov, sehingga membuatnya dapat menyingkirkan kelompok Zubov tanpa harus melakukan tindakan apapun. Abramov menyebutnya sebagai tipikal perilaku mafia Rusia. Ketika barisan tawanan baru tiba, Mayor Abramov menyampaikan briefing standar. Namun ada seorang anggota mafia yang meremehkan Abramov dengan mengatakan bahwa hukum Soviet tidak sesadis hukum yang diterapkan oleh Mayor Abramov.
dan bahwa perlakuan terhadap tawanan di camp ini sangat tidak manusiawi. Hal ini membuat Mayor Abramov marah dan ia mencabut Makarovnya. Dalam amarahnya, Mayor bertanya apakah ada anggota mafia lain yang ingin mengaku dan mengikuti nasib yang sama. Seorang pemuda dengan bangga mengaku meskipun hal ini berakhir dengan nyawanya melayang. Esoknya, saat absensi dilakukan, sesuatu yang istimewa terjadi. Ostap atas nama kelompok dan bangsa Ukraina memprotes bahwa hukum dan undang-undang Soviet jelas telah dilanggar di dalam kamp penjara ini. Borodin segera menghubungi Mayor Abramov yang sedang dalam pengaruh vodka dan memaksanya untuk menemui para tawanan yang sedang mogok kerja. Meskipun ingin segera membunuh Ostap, Mayor Abramov mendapati bahwa kru mafia Taiga secara serentak mendukung Ostap. Dengan sangat terpaksa, semua tawanan diberi libur hari ini. Ini membuat Mayor Abramov sangat frustasi karena otoritasnya yang selama ini sangat kuat kalah telak oleh kecerdasan dan keberanian Ostap. Akibatnya ia kembali mabuk berat dan mencoba untuk memperkosa Dr. Tamila untuk yang kesekian kalinya. Namun pilot Gurov memutuskan untuk menghadang nafsu bejat Mayor ini. Meskipun tahu bahwa tindakannya ini memiliki resiko yang besar, beberapa hari kemudian Gurov mengetahui bahwa ia berhasil lolos dari hukuman atas perbuatannya. Dan ini membuatnya merasa perlu untuk berterima kasih kepada Dr. Tamila dengan caranya sendiri. Terungkap bahwa selama ini Gurov telah menyimpan perasaan untuk dokter muda ini, dan tampaknya Tamila juga memiliki simpati terhadap mantan perwira tersebut. Namun, ia lebih takut pada Mayor Abramov daripada harus melampiaskan hasratnya kepada Gurov. Di lapangan, Taiga mendekati Ostap dengan niat untuk menyatukan kedua kelompok mereka dan mengendalikan penjara ini dari dalam. Namun Ostap tiba-tiba menolak tawaran tersebut, mengubah pujian Taiga menjadi ancaman dan hal ini menciptakan ketegangan antara dua kelompok ini. Pada malam harinya, Tamila menemui Mayor Abramov di garasi mobil Mercedesnya. Mayor ini mencoba mengajak Tamila untuk hidup bersamanya kembali di kota-kota besar di Soviet dan menjadi istrinya. Abramov berencana untuk mengajukan mutasi pindah tugas sebelum pensiun. Dan untuk melancarkan rencana ini, ia perlu menikahi Tamila. Namun dengan mengetahui watak sang mayor, Tamila menolak tawarannya dengan keras dan meninggalkan tempat tersebut. Pada malam hari di barak kelompok Ostap, mereka mengadakan perayaan Paskah yang sederhana. Ini merupakan situasi yang sangat ironis, mengingat pengesampingan agama dan ketuhanan dalam ideologi Soviet saat itu, yang akhirnya menyebabkan Kapten Borodin menggerbek acara ini. Akibatnya Ostap dimasukkan ke dalam sel isolasi. Ketika Ostap kembali ke baraknya, Gurov menemukan bahwa Ostap menderita sakit parah. Namun saat Gurov menawarkan untuk membawanya ke dokter Tamila, Ostap melarangnya dengan keras. Meskipun demikian, Gurov nekat menemui Tamila dan melaporkan kondisi Ostap. Berharap agar dokter muda ini mau menangani penyakit Ostap, namun Tamila mengatakan bahwa Ostap akan dipindahkan ke kamp penjara lain di akhir minggu karena perintah sudah tiba dari Moskow. Akhirnya mereka berdua saling memberi cumbu. Sementara itu di dalam kegelapan tambang, Ostap sedang membeberkan rencana besarnya dan taktik eksekusi kepada anggota krunya. Semua anggota kru mendengarkan dengan seksama. Saat ini hanya mafia Taiga yang masih berusaha untuk menjadi penghalang dalam rencana pemberontakan. Sementara Ostap sendiri harus segera dipindahkan ke kamp penjara lain. Oleh karena itu rencana harus dilaksanakan sesegera mungkin. Malam yang dinanti tiba dan Ostap mulai menjalankan aksinya dengan menjebak beberapa penjaga malam dan membunuh mereka dalam baraknya. Sesuai rencana, Ostap menggunakan seragam penjaga untuk menyamar dan keluar dari barak. Di belakangnya Voron dan anggota kelompok lainnya bersiap sesuai posisi masing-masing, membawa senjata hasil rampasannya. Ostap naik ke menara untuk melakukan penyergapan. Namun rencana menjadi terhambat ketika seekor anjing menyerang, membuat taktiknya tidak berjalan sesuai rencana. Semua sipir berubah posisi menjadi posisi menyerang dan para pemberontak terpojok. Namun mereka sudah terlanjur dan harus melanjutkan aksi mereka hingga berhasil atau mati. Kekacauan penuh tembakan segera terjadi, sementara Mayor Abramov memutuskan untuk melarikan diri bersama Kapten Borodin. Tanpa peduli dengan infanterinya yang sedang berjuang untuk mengendalikan keadaan di malam itu. Abramov terus menuju kamar dokter Tamila dalam upaya untuk menyelamatkannya. Sementara itu, Gurov yang baru tiba menyadari bahwa ia sudah terlambat untuk menemui kekasihnya.
Di sisi lain di kubu sayap kanan, mereka menyadari bahwa pintu keluar masih diblokir dan dipertahankan oleh para sipir. Hal ini memaksa Ostap dan Voron untuk meluncur ke basement mencari jalan keluar. Namun mereka tiba-tiba menemukan Mayor Abramov bersama Tamila yang bersembunyi di salah satu kamar perwira. Ostap membawa keduanya ke ruangan di atas, tetapi tiba-tiba bos Taiga muncul bersama anak buahnya. Semua bersenjatakan senjata rampasan. Karena tidak ingin ada pertumpahan darah antara kedua fraksi ini, Taiga menawarkan diskusi antara para pemimpin. Taiga mengajak untuk bekerja sama dengan kelompok Ostap agar mereka dapat menguasai penjara bersama. Meskipun bagi Taiga, mengulang ajakan untuk kedua kalinya pada orang lain di luar mafia adalah pelanggaran kode etik mafia Rusia. Namun Ostap sekali lagi menolak untuk bersekutu dengan gangster ini. Saat Ostap pergi, Taiga segera mengeluarkan Abramov untuk dieksekusi. Dan tugas tersebut diberikan kepada Gurov. Mengingat keduanya sama-sama merupakan mantan tentara. Namun setelah Mayor Abramov tumbang oleh tangan seorang napi, para mafia membakar garasi ini. Yang tidak diketahui oleh Gurov adalah bahwa Taiga juga tertarik pada Tamila. Ketika Tamila hendak dibawa oleh Taiga, Gurov melemparkan beberapa tembakan yang membuat Taiga tumbang. Sayangnya Gurov juga harus mati oleh anak buah Taiga. Semua penjaga kini sudah berhasil ditumpas oleh kelompok Ostap dengan bantuan para tawanan lain. Saat subuh merekah, dengan kabut yang masih pekat, Ostap, Voron, dan kru lainnya berlari keluar dari penjara, bersiap menghadapi nasib baru dalam pertempuran lain melawan Uni Soviet. Dan film pun tamat.